Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Untuk penjelasannya, yuk kita simak penjelasan dari kelompok 11. Nah, kami di sini bakal menjelaskan mengenai struktur pasar. Adapun dosen pengampunya ialah Ibu Rara Srisya Yogasnumurti SEMM. Perkenalkan dahulu anggota-anggota kami. Yang pertama ada Fitri Diani, yang kedua Ismi Khairiyah Hasibuan, dan yang ketiga Ismu Hartarto. Adapun struktur pasar yang akan kita bahas kali ini ialah yang pertama, klasifikasi struktur pasar. Yang kedua, faktor penentu struktur pasar. Yang ketiga, pasar persaingan sempurna. Yang keempat, pasar monopoli. Yang kelima, pasar persaingan monopolistik. Yang keenam, pasar oligopoli. Ketujuh, persaingan non-harga. Dan yang ke-8 ataupun yang terakhir ialah penentuan struktur pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ismi Khairiyah Hasibuan selaku pemateri pertama ingin menjelaskan tentang klasifikasi struktur pasar. Berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan ke dalam 4 macam, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Struktur pasar menunjukkan karakteristik pasar, seperti elemen jumlah, pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Perbedaan pada elemen-elemen itu akan membedakan cara masing-masing pelaku pasar dalam industri berperilaku yang ada gilirannya akan menentukan perbedaan kinerja pasar yang terjadi. Karakteristik pasar yang paling penting adalah jumlah dan ukuran distribusi para pembeli dan penjual, serta tingkat diferensiasi produk. Struktur pasar atau market struktur mengacu kepada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual produk tersebut beroperasi. Selanjutnya, faktor penentu struktur pasar. Faktornya itu ada 2. Yang pertama, pengaruh karakteristik produk terhadap struktur pasar. Karakteristik suatu produk bisa mempengaruhi struktur pasar di mana produk tersebut dijual. Jika produk lain merupakan pengganti atau substitut yang baik dari suatu produk, maka hal ini akan meningkatkan tingkat persaingan di pasar. Dan yang kedua, pengaruh fungsi produk terhadap struktur pasar. Tingkat persaingan di pasar dipengaruhi oleh para pembeli dan para penjual. Jika hanya ada sedikit pembeli, maka tingkat persaingan akan lebih rendah daripada pembeli banyak. Keadaan tersebut yang didefinisikan sebagai monopsoni atau hanya ada satu pembeli, atau bisa disebut oligopsoni, yang artinya ada sejumlah kecil pembeli. Pendidikan dan mobilitas konsumen juga mempengaruhi tingkat persaingan di pasar. Kenaikan kesadaran konsumen akan perbedaan harga dan produk yang bersamaan dengan kemungkinan mobilitas geografis akan meningkatkan persaingan dengan hilangnya kendala-kendala sehingga memungkinkan pasar-pasar baru bisa tumbuh. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna. Sukirno pada tahun 2001 menjelaskan bahwa pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Teori pasar persaingan sempurna dibuat atas 2 asumsi penting yang berkenaan dengan perilaku individual dan industri. Dalam kaitan dengan perusahaan, diasumsikan bahwa perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan perusahaan penerima harga pasar atau price market. Yang pertama, karakteristik pasar persaingan sempurna atau perfect competition adalah suatu pasar di mana 1. Sejumlah produsen banyak dan
produksi, setiap produsen hanya merupakan bagian yang kecil dari volume transaksi total di dalam pasar, sehingga masing-masing produsen tidak mampu menentukan harga. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah bersifat homogen. Dan yang ketiga, setiap pelaku dalam pasar mendapatkan informasi pasar yang tepat dan sempurna. Keempat, produsen sebagai price taker di mana tidak dapat menetapkan harga. Yang terakhir, kebebasan untuk masuk dan keluar, free entry and exit, di mana setiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk masuk dan keluar dalam industri. Masuk ke bagian kedua, keseimbangan pasar. Yang pertama, keseimbangan pasar jangka pendek. Dalam persaingan sempurna, perusahaan adalah price taker dan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi pasar hanya dengan mengubah jumlah yang diproduksinya. Dalam jangka pendek, perusahaan hanya mempunyai satu atau lebih faktor yang dapat diubahnya. Dalam jangka pendek, terdapat 3 kemungkinan dalam corak keuntungan perusahaan. Yang pertama, mendapatkan untung luar biasa. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan supernormal apabila harga adalah lebih tinggi dari ongkos rata-rata yang paling minimum. Jadi, apabila harga adalah pada PO, perusahaan akan mendapat keuntungan luar biasa. Yang kedua, mengalami kerugian tetapi masih dapat beroperasi. Terdapat 2 kondisi perusahaan yang mengalami kerugian, yaitu di mana perusahaan tersebut masih dapat beroperasi, dan kondisi yang kedua, perusahaan harus tutup atau membubarkan perusahaannya. Untuk kondisi yang pertama, menunjukkan keadaan yang dinyatakan, yaitu harga adalah lebih rendah dari biaya total rata-rata tetapi lebih tinggi dari biaya variabel rata-rata. Yang kedua, keseimbangan pasar jangka panjang. Dalam jangka panjang, kondisi yang dapat dicapai perusahaan adalah kondisi keuntungan normal. Sebab terjadi keuntungan supernormal, maka hal ini akan menyebabkan banyak perusahaan akan masuk, sehingga keuntungan yang diperoleh semakin lama akan semakin menurun. Kondisi yang sama akan terjadi pada saat kerugian, di mana kerugian akan menyebabkan banyak perusahaan keluar, sehingga kerugian semakin lama akan semakin menurun. Inilah yang menyebabkan dalam jangka panjang hanya keuntungan normal saja yang diperoleh perusahaan. Sini bisa kita lihat kurvanya ya. Selanjutnya, pasar monopoli. Monopoli adalah suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual, sehingga tidak ada pihak lain yang menyaingi ini. Ini adalah kasus monopoli murni atau pure monopoli. Dalam literatur lain dikatakan bahwa monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri monopoli ada 5. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Ketiga, tidak dapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Keempat, dapat mempengaruhi penentu harga. Dan yang terakhir, promosi iklan kurang diperlukan. Mengapa monopoli muncul? Ada beberapa yang menyebabkan timbulnya pasar monopoli. Di antaranya adalah ada 4. Yang pertama, adanya hak paten. Kedua, pemberi lisensi oleh pemerintah untuk melakukan monopoli. Ketiga, menguasai sumber daya tertentu. Keempat, monopoli kadang juga muncul secara alamiah ketika sebuah perusahaan menikmati skala ekonomi, sehingga biaya rata-rata perusahaan dalam jangka panjang sangat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitri Diani akan melanjutkan materi dari Ismu Khairiyah. Yang ketiga yaitu monopoli alamiah atau natural monopoli. Perusahaan yang memiliki daya monopoli alamiah atau natural monopoli disebut monopolis alamiah. Perusahaan ini mempunyai kurva biaya rata-rata atau AC jangka panjang yang menurun atau negatif slope. Makin besar output yang dihasilkan, makin rendah biaya rata-rata.
Ini dimungkinkan karena perusahaan memiliki kurva biaya marginal yang juga menurun dan berada di bawah kurva AC. Perusahaan memiliki tingkat efisiensi yang makin tinggi. Bila skala produksi diperbesar, perusahaan seperti ini mampu melakukan eksploitasi pasar. Dilihat dari makin besarnya selisih harga jual dengan biaya marginal, di mana titik perpotongan kurva MC dengan MR titik A jauh di bawah harga jual atau titik B. 5. Pasar persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik adalah bentuk pasar antara monopoli dan persaingan sempurna. Dengan demikian, persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar antara persaingan sempurna dan monopoli yang terdiri dari sejumlah besar perusahaan yang menjual produk diferensiasi dengan tanpa hambatan untuk memasuki atau keluar dari pasar itu. Situasi persaingan yang amat ketat dalam pasar global dewasa ini dapat dikatakan mengambil bentuk dari pasar persaingan monopolistik. Dalam pasar global dunia, industri-industri seperti komputer, otomotif, elektronik, jasa penerbangan, pendidikan, perhotelan, real estate, dan lain-lain. A. Karakteristik persaingan monopolistik. Teori pasar persaingan monopolistik dikembangkan karena ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan sempurna maupun monopoli. Ekonom yang pertama kali mengajukan ketidakpuasan terhadap dua model di atas adalah Theodore Strava dari Universitas Cambridge, kemudian diikuti oleh Hodling dan Zeuthen pada akhir dasawarsa 1920-an dan awal dasawarsa 1930-an. Model persaingan monopolistik dikembangkan secara intensif oleh John Robinson, ekonomi Inggris, dan Edward Chamberlain, ekonomi Amerika. Persaingan monopolistik terdapat bila dalam suatu pasar ada banyak produsen, tetapi ada unsur diferensiasi produk di antara produk yang dihasilkan oleh produk produsen. 3 asumsi dasar persaingan monopolistik adalah sebagai berikut. 1. Produk yang terdiferensiasi. 2. Jumlah perusahaan banyak dalam industri. 3. Kebebasan untuk masuk dan keluar. B. Memaksimum keuntungan ekonominya dalam pasar persaingan monopolistik. Dalam pasar persaingan monopolistik menjual produk diferensiasi, maka kurva permintaan dari perusahaan memiliki slope negatif dan mengambil bentuk hampir serupa dengan kurva permintaan dari perusahaan dalam pasar monopoli. Namun, karena output dari masing-masing perusahaan itu relatif kecil dibandingkan terhadap kuantitas output total yang dijual dalam pasar persaingan monopolistik, maka diasumsikan bahwa keputusan manajerial yang berkaitan dengan output produksi dan harga jual dilakukan secara bebas oleh masing-masing perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik itu. Setiap perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik akan memaksimumkan keuntungan melalui menentukan harga jual P dan output yang ditawarkan itu Q pada kondisi keseimbangan perusahaan di mana MR sama dengan MC. 6. Pasar oligopoli. Oligopoli yaitu penguasaan pasar oleh segelintir perusahaan, atau oligopoli adalah keadaan di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar baik secara independen maupun secara diam-diam bekerjasama. Perspektif Islam dalam struktur pasar persaingan sempurna dan oligopoli adalah tidak memandang bahwasanya struktur pasar tersebut sebagai suatu hal yang salah. Di satu sisi, kondisi tersebut memang tidak optimal jika dibandingkan dengan struktur pasar persaingan sempurna. Namun, apabila situasi dan kondisi pada akhirnya mengarahkan terwujudnya struktur pasar tersebut, maka dalam ekonomi Islam tidak menjadi suatu masalah. Yang tidak diperkenankan adalah munculnya perilaku oligopoli atau oligopolistic behavior. 1. Karakteristik pasar oligopoli. Hanya sedikit perusahaan dalam industri. Produknya bisa homogen tetapi bisa juga terdiferensiasi. Pengambilan keputusan yang saling mengaruhi, kompetensi dan harga dalam upayanya mencapai kondisi optimal. Lalu adanya hambatan untuk masuk ke dalam industri bagi perusahaan baru. A. Faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. 1. Efisiensi skala besar. Hal ini terjadi pada industri yang bersifat pada modal yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi akan tercapai bila output diproduksi dalam skala besar. 2.
kompleksitas manajemen. Perusahaan harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. B. Model oligopoli. 1. Model duopoli Cournot. Dasar pengembangan model ini adalah keseimbangan duopolis tercapai bila biaya marginal adalah 0, MC sama dengan 0. Dengan pembuktian matematis duopolis akan mencapai keseimbangan bila output masing-masing perusahaan adalah separuh jumlah permintaan pada harga, P sama dengan 0. Masing-masing duopolis mempunyai daya monopoli yang sama. Keputusan jumlah output yang diproduksi duopolis berdasarkan asumsi bahwa output duopolis satu persaingan yang sudah diputuskan dan tidak akan berubah. Seperti di samping ialah contohnya. Misalkan permintaan pasar adalah Q sama dengan 30 kurang P atau P sama dengan 30 kurang Q, di mana Q sama dengan Q1 tambah Q2. Maka penerimaan total duopolis yang pertama atau TR1 dan kedua atau TR2 adalah jumlah output yang dijual dikalikan harga jual. TR1 sama dengan P kali Q1 sama dengan 30 kurang Q kali Q1 sama dengan 30 kurang Q1 kurang Q1 tambah 30 tambah Q2 kali Q1 lalu 30 Q1 kurang Q1 kurang Q1 kurang Q2. Laba maksimum tercapai bila NR sama dengan 0. NR sama dengan 30 kurang 2 Q1 kurang Q2 sama dengan 0. Q1 sama dengan 15 kurang setengah Q2. Persamaan di atas merupakan kurva reaksi Q1 karena menunjukkan besarnya output yang ditetapkan duopolis pertama berdasarkan perkiraan output duopolis kedua. Dengan cara yang sama kita dapat menurunkan kurva reaksi duopolis kedua atau Q2. Q sama dengan 15 kurang setengah Q1. Kedua duopolis akan mencapai keseimbangan bila reaksinya sama. Dengan penjelasan matematika sederhana, keseimbangan akan tercapai pada saat Q sama dengan Q2 sama dengan 10 unit. Jika P sama dengan 30 kurang Q1, maka harga keseimbangan ialah 20. Seperti pada kurva di sebelah, kalian bisa melihat kurva tersebut. Selanjutnya, 2. Model first advantage Stock-Hilbert. Jika kasus di atas dikembangkan dengan mengasumsikan bahwa perusahaan pertama mengambil inisiatif, kemudian perusahaan kedua mengikuti, maka P sama dengan 30 kurang Q, di mana kurva reaksi perusahaan kedua Q2 sama dengan 15 kurang setengah Q1. Maka untuk mencapai laba maksimum fungsi penilaian perusahaan pertama memperhitungkan reaksi perusahaan kedua. Bisa kalian lihat penjabarannya. Nah, bila laba maksimum tercapai pada saat NR sama dengan 0, maka perusahaan pertama memproduksi sebanyak 15 unit. Sementara perusahaan kedua bersama kurva reaksi hanya memproduksi sebanyak 7,5 unit. Jadi, menurut model Stock-Hilbert, perusahaan akan mengambil inisiatif penentuan harga akan memperoleh laba dibanding perusahaan yang hanya mengikuti. 3. Kepemimpinan harga. Dalam model ini perusahaan yang dominan mengambil inisiatif dalam penentu harga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan laba dengan membentuk kolusi secara implisit. 4. Model dilema narapida. Metode ini ingin menjelaskan bagaimana sikap seseorang mengambil keputusan dalam keadaan tidak dapat berkomunikasi dengan teman atau lawannya. 7. Persaingan non-harga. Persaingan non-harga adalah strategi pemasaran di mana satu perusahaan mencoba membedakan produk atau jasanya dari produk pesaing berdasarkan atribut seperti desain dan pengerjaan. Hal ini sering terjadi di pasar persaingan yang tidak sempurna karena terdapat di antara 2 atau lebih produsen yang menjual barang dan jasa dengan harga yang sama tetapi bersaing untuk menentukan pangsa pasar masing-masing melalui tindakan non-harga seperti skema pemasaran dan kualitas yang lebih baik. Ini adalah bentuk persaingan yang mengharuskan perusahaan untuk fokus pada diferensiasi produk dari strategi penetapan harga di antara para pesaing. Tindakan
diferensiasi tersebut memungkinkan perusahaan membedakan diri mereka sendiri dan produk mereka dari pesaing dan mencakup menawarkan kualitas layanan yang luar biasa, distribusi luas, fokus pada pelanggan atau keunggulan kompetitif berkelanjutan selain harga. 8. Penentuan struktur pasar. Pengetahuan akan struktur pasar sangat penting untuk membuat keputusan manajerial. Rasio konsentrasi industri memberikan suatu informasi yang sangat berguna mengenai peranan perusahaan-perusahaan yang memimpin industri. Meskipun rasio konsentrasi sangat membantu dalam penentuan kekuatan pasar yang potensial, namun harus diingat bahwa konsentrasi atau pemusatan dalam suatu industri tidak harus berarti kurangnya persaingan. Dalam beberapa hal, persaingan di antara kedua perusahaan bisa sangat ketat. Struktur industri yang diukur dengan tingkat konsentrasi. Perusahaan-perusahaan juga harus memperhatikan persaingan dari luar negeri, perbedaan-perbedaan produk secara regional, iklan, penelitian dan pengembangan, pertumbuhan ekonomi, kesetiaan para pelangganan dan skala produksi yang ekonomis, kesetiaan para langganan dan skala produksi yang ekonomis. Jika menentukan keputusan mengenai harga atau output secara tepat. Ya teman-teman, sekianlah penjelasan dari kelompok 11 ya. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan ya. Dan semoga kita bisa mengambil ilmu dan hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.